Assalamualaikum, langsung aja. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah matikan internetnya, pakai datanya, kemudian kita buka aplikasinya, dan kita setting di aplikasinya itu supaya tidak tampil satu layar penuh untuk memudahkan konfigurasi. Jadi dimatikan ya tampilan aplikasi di layar penuhnya. Kemudian kita buka aplikasinya. Tunggu sampai muncul lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Ya, klik new untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian kita memasukkan switch dengan cara mengetuk di lembar kerja. Kemudian pilih switch. Kemudian tambahkan end device, itu PC dan laptop. 2 PC dan 2 laptop ya. Lanjut. Masukkan kabelnya, yaitu menggunakan kabel strike. Choose cable strike. Hubungkan port dari switch dan port dari PC yang pertama. Di PC yang selanjutnya, PC yang kedua, lakukan hal yang sama menggunakan kabel strike. Hubungkan switch dan PC. Lanjut ke laptop. Ya, sudah terhubung semua ya. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya dengan cara klik PC-nya, kemudian pilih desktop dan pilih IP versi 4. Di sini saya menggunakan kelas C ya. Contohnya yang pertama IP-nya 192.168.10.11. Subnet masknya karena kelas C jadi 255.255.255.0. Oke, klik apply change. Kemudian kembali lagi ke PC 1. Kita setting IP-nya 192.168, PC nomor 2 ya. 192.168.10.12. Subnet masknya sama kayak tadi. Untuk default gateway dan DNS server kita kosongkan saja. Lanjut ke laptop. Jadi ini dikonfigurasi secara statik untuk IP-nya. Oke, apply change. Lanjut ke laptop yang terakhir. Klik desktop. IP4 configuration 192.168.10.14. Subnet mask 255.255.255.0. Apply change. Ya. Oke, sekarang kita langsung konfigurasi VLAN-nya di switch. Caranya klik keyboardnya. Tadi dari switch itu diklik kanan, kemudian kita pilih CLI ya. Kemudian kita klik keyboardnya, kemudian ketikkan enable supaya tandanya berubah jadi pagar dan kita bisa mulai mengkonfigurasi VLAN-nya.
Yang pertama itu kita ketik show VLAN supaya bisa tampil settingan VLAN-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat VLAN. Makanya yang pertama ketikkan config spasi T, atau bisa juga menggunakan configuration spasi terminal. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih, untuk interface-nya di switch itu menggunakan portnya nomor berapa. Jadi harus sesuai ya untuk mengkonfigurasinya masing-masing yang kita bikin VLAN. Ya, kita ketikkan config spasi T. Ya, ini kecil banget ya karena memakai HP ya. Jadi ngetiknya benar-benar harus hati-hati. Kemudian kita beri nama VLAN 10. Dan untuk VLAN 10 itu namanya adalah misalkan TKC. Kemudian ketikkan N, lanjut config spasi T lagi, kemudian kita masukkan port yang akan kita masukkan ke VLAN 10 yang nama INT atau interface ya. Kamu diketikkan interface juga nggak apa-apa, INT spasi FA0/1 fast Ethernet ya. Tadi port dari switch yang pertama. Kemudian switch port spasi mode spasi akses. Enter. Kemudian ketikkan lagi switch port spasi akses spasi VLAN 10. Jadi untuk interface yang pertama masuk di VLAN 10 pembagiannya. Oke. Lanjut ke port yang kedua, port switch yang kedua, yaitu INT spasi FA1/1. Kemudian switch port mode access dan ketikkan switch port access VLAN, enter. VLAN 10 ya. Jadi port yang pertama dan yang kedua masuk di VLAN 10. Kalau udah, klik N, ketikkan N dan enter. Enter lagi ya. Kita bisa cek itu dengan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 ataupun PC 1-2 ke laptop ya. Caranya adalah klik tanda titik 3, kemudian klik skenario, pilih PC 1, diklik, terus pilih yang PDU ya, simbol PDU, ditarik ke laptop, itu hasilnya valid. Tapi kalau dari PC yang pertama ke PC yang kedua itu sukses. Bisa juga menggunakan confirm ya, dengan cara diketik manual ping IP-nya dari masing-masing perangkat PC yang pertama ke PC yang kedua ataupun ke laptop.
Hasilnya kalau di PC yang pertama di ping ke PC yang kedua itu adalah bisa mereply, bisa sukses. Nah, ping itu kalau reply terus kan berjalan terus ya. Supaya bisa berhenti, kamu harus menekan tombol kontrol plus C. Jadi enggak terlalu panjang lagi, jadi bisa mengetikkan perintah yang lain. Ya, lakukan hal yang sama. Konfigurasi switchnya CLI untuk laptop ya. Jadi untuk laptop ini kita masukkan di VLAN 20. Makanya sama, config spasi T, kemudian kita beri nama VLAN 20. Ya, dan ketikkan name-nya misalkan adalah OTKP, name spasi OTKP, kemudian N. Oke, selesai untuk membuat VLAN 20. Kemudian tinggal kita masukkan port yang mau dimasukkan di VLAN 20, yaitu interface FA3/1 dan FA2/1. Langkahnya sama ya, kayak tadi di VLAN 10. Switch port spasi mode spasi akses, kemudian switch port spasi akses spasi VLAN spasi 20. Enter, kemudian lakukan di interface fast ethernet 2/1. Ini port ketiga berarti ya, port ketiga dari switchnya. Switch port mode akses, kemudian switch port spasi akses spasi VLAN 20, enter dan N ya, selesai. Untuk mengecek apakah konfigurasi VLAN yang sudah masuk itu bisa dengan mengetikkan show spasi VLAN ya tadi ya di CLI nya ya. Kita cek jika di ping sukses atau tidak. Ketik PC-nya simple PDU, kemudian tekan ke PC yang satunya, sukses ya. Untuk menampilkan skenario ini bisa diklik yang tanda titik 3 yang di pojok atas itu, kemudian pilih skenario ya, kayak tadi ya. Ya, jadi untuk PC yang pertama itu tidak bisa mengeping ke laptop yang pertama, tapi untuk PC pertama ke PC yang kedua itu bisa di-ping sukses. Laptop yang pertama ke laptop yang kedua bisa di-ping sukses, tapi untuk laptop ke PC itu tidak bisa di-ping karena beda VLAN-nya. Oke, itu tadi adalah static VLAN. Kemudian untuk menyimpannya tadi diklik yang tanda pojok atas itu, kemudian location-nya saves, file name latihan 1 VLAN static, save ya. Oke, jadi fungsinya internet dimatikan itu supaya kita bisa bebas untuk menyimpan network yang sudah kita bikin. Nah, kalau internet dinyalakan nanti itu penyimpanannya terbatas, jadi hanya bisa menyimpan sekitar 3 kali. Kalau bikin project lagi nggak bisa disimpan. Solusinya yaitu supaya bisa menyimpan adalah dimatikan internet.